Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idam Sinatria Pambudi. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan NIM 16026210222. Yang saya hormati Dr. Eka Fitri Novitasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang namanya permasalahan tidak akan pernah lepas dari seluruh sektor yang ada di sebuah negara, termasuk pada sektor pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini, masalah pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Tentu, hal ini menjadi suatu hal yang teramat sangat disayangkan, karena kualitas pendidikan merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan sumber daya manusia nasional. Ya, jadi kira-kira masalah apa aja sih yang dihadapi oleh bangsa kita di dalam dunia pendidikan hingga saat ini? Jadi masalah pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Ketika kita membahas masalah dana, bukan berarti kita membahas hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal. Biaya properti dan fasilitas pendidikan lainnya seperti buku, alat tulis, seragam sekolah, dan termasuk juga transportasi ke dalamnya. Nggak cuma itu aja, bagi kalangan yang mengalami ekonomi menengah ke bawah, mereka tentu akan lebih memilih bekerja sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin tinggi daripada harus meneruskan pendidikannya. Sebenarnya pemerintah memang sudah membuat rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar selama 12 tahun untuk mengatasi hal itu, akan tetapi masalah pendidikan di Indonesia yang menyangkut soal dana ternyata tidak bisa teratasi semudah itu. Selanjutnya yang kedua yaitu bahan belajar mengajar yang masih minimum. Kurangnya bahan belajar mengajar juga masih menjadi masalah dalam pendidikan di tanah air kita. Guna menunjang kualitas belajar siswa, seharusnya pelajar dapat dengan mudah memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal yang mereka butuhkan. Terkadang tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga bisa menghambat proses pembelajaran murid. Bantuan seharusnya dialokasikan berupa perlengkapan belajar dan bahan ajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang minim bahan ajar. Yang ketiga, sarana dan prasarana masih kurang memadai. Masalah pendidikan di Indonesia yang satu inilah yang masih banyak dikeluhkan, baik oleh orang tua murid, guru, dan murid itu sendiri. Ini merupakan masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di daerah yang terisolir. Selanjutnya yang keempat, yaitu jumlah guru yang terampil masih sangat terbatas. Guru-guru terampil umumnya hanya tersebar di wilayah perkotaan saja, sedangkan di desa terpencil sangat jarang ditemukan guru-guru yang sudah terampil. Ada banyak faktor. Hal ini bisa terjadi dari sekian banyak alasan. Salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri. Guru lebih memilih tempat mengajar yang mudah diakses dari segi transportasi dan akses untuk menemukan kebutuhannya dengan mudah. Memang masih ada guru yang tergerak hatinya untuk mengajar ke desa terpencil, namun hanya sebagian kecil saja. Selanjutnya yang kelima yaitu mahalnya biaya pendidikan. Tidak dapat dipungkiri masalah biaya pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetapi tetap saja ada bagian yang membayar. Ironisnya banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang borju tetap menyulitkan. Lagi-lagi di sini saya memiliki perspektif lain tentang masalah dana pendidikan. Masyarakat umum di tempat kita sudah terstereotipkan dan terdewakan dengan kata lulusan dari mana, lulusan peringkat berapa, dan apapun itu yang menjadikan pendidikan itu adalah raja. Stereotip masyarakat yang terlanjur beredar dan terlanjur terpatri memang sulit diubah. Nyatanya banyak orang-orang hebat justru putus sekolah. Orang-orang yang awalnya dianggap bodoh dan nyeleneh, tidak berkesempatan sekolah, nyatanya memiliki garis hidup yang berbeda. Secara hakikat pula, nilai lulusan terbaik juga tidak akan menjadi jaminan bisa masuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu minoritas bagi kelompok difabel.
Masalah pendidikan di Indonesia tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencari sekolah inklusi. Itu berarti masih sedikit sekolah-sekolah inklusi bagi mereka. Satu sisi, sekolah inklusi secara tidak langsung juga mengkotak-kotakan dan semakin tereksklusi dan dari realitas sosial. Kendala yang sering dihadapi bagi difabel ketika memutuskan sekolah umum, mereka terkendala dari pembangunan sekolah yang tidak ramah untuk difabel. Ya, sekian dari penjelasan saya mengenai masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.